Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga serantau, jumpa lagi di program podcast Ngopi Progresif. Ngobrol pintar untuk kemajuan negeri. Hari ini di tanggal 2 Mei 2026, masyarakat Indonesia memperingatinya sebagai Hari Pendidikan Nasional. Saat ini kalau kita bicara soal pendidikan, tentu semua setuju bahwa pendidikan merupakan sesuatu hal yang sangat penting, terutama kalau kita bicara tentang bagaimana membentuk generasi yang akan datang, generasi yang cerdas, generasi yang hebat, ya, generasi yang mampu siap bersaing dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Dan salah satu elemen paling penting dari dunia pendidikan itu tentulah keberadaan seorang guru. Nah, hari ini kami sengaja mengundang seorang guru yang luar biasa nih. Guru yang siap ditempatkan di mana saja. Bertarung dengan ya keterbatasan. Tapi alhamdulillah dari informasi yang kita peroleh, banyak prestasi yang sudah dicapai oleh si guru ini dan sekolahnya. Ya, tamu kita hari ini adalah Ibu Heni Mulatsi, SPT. Selamat berjumpa Ibu Heni. Terima kasih Senang ya, Bang. sekali bisa dapat kesempatan ngobrol-ngobrol ya dengan Bu Heni. Nah, warga serantau, Bu Heni ini sekarang adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 46 Batam. Ini lokasinya di mana nih Bu Heni? Lokasinya di Kecamatan Bulang, Kecamatan Bulang, tepatnya di pulaunya Bulang Kebam, Bulang Kebam. Kelurahan Bulang Lintang. Oke. Ini istilahnya masuk di kawasan hinterland lah ya. Iya, betul. Seperti itu. Oke, sebelum cerita tentang SMP 46, saya ingin tahu sejarah perjalanan Bu Heni ini jadi guru nih. Ini memang cita-cita sejak kecil atau sesuatu yang mungkin tidak direncanakan tapi keasikan di dunia ngajar mengajar. Baik, mungkin cita-cita yang awalnya tidak langsung ya. Ya, Sebenarnya dari kecil itu support orang tua untuk jadi guru. Tapi oke. saya tersesat, Sempat tersesat. sempat tersesat. Bahkan saya buat buku itu, Bang. Heeh. Saya buat buku itu judulnya 50 Guru Kesasar. Jadi saya bukan dari keguruan awalnya gitu. Oke. Jadi ketika daftar kuliah, saya diam-diam daftar di Fakultas Pertanian. Mm-mm. Begitu selesai, tapi ijazah belum selesai, belum jadi, Mm-mm. saya langsung GTT, guru tidak tetap di SMK Perikanan. Oke. Jadi memang di mana di tuh? Lampung itu, di Oh, Provinsi di Lampung, Jadi di daerah awal Tambak Udang. karirnya menjadi guru di Lampung. Mm-mm. Oke. Jadi begitu lulus memang langsung menjadi guru. Ternyata fashion saya memang di situ gitu. Mm-mm. Ternyata secinta itu saya gitu kan. Takdirnya Uh-uh. akhirnya kembali ya. Iya betul. Doa orang tua itu. Dua orang tua. Doa Jadi memang orang tua guru. sangat mensupport kalau anaknya jadi guru ya. Betul, orang tua juga guru gitu. Oh, iya dong, biasanya begitu. Ya. Kalau zaman dulu kan bukan online ya, Bang. Jadi ketika milih kuliah itu kan kita pakai kode aja di koran kan. Betul. Jadi begitu pengumuman kan, itu kode apa, jurusan apa, saya sembunyikan itu berapa bulan. Oh, Jadi jadi orang tua nggak tahu nggak kalau tahu. di Ketika tahu jurusannya itu marah karena kan pengennya jadi guru gitu. Tapi begitu lulus saya wujudkan mimpinya. Dan ternyata saya juga menikmati ya gitu. Iya, iya. Sebenarnya passion di secara apa apa namanya itu ya, rasanya itu memang senang, memang senang berbagi. Jiwanya sebenarnya iya memang senang berbagi. ilmu. Tapi karena gengsi mungkin anak-anak di tahun itu ya, kan Ya, tahun-tahun masih. reformasi kami kuliah. Kayaknya gengsi kalau langsung patuh gitu Iya, kali. Iya, masih masa ikut orang tua terus Iya. ya. Oke. Berapa tahun jadi guru di Lampung? Di Lampung itu 1 tahun. 1 tahun. Kemudian diajak suami ke Batam, menikah dulu baru kami berangkat ke Batam, melanjutkan ngajar lagi di Batam. Oke. Jadi Awal sekolah di Batam itu di mana mengajar? mengajarnya karena di sini tidak ada SMK Pertanian Perikanan, saya kaget juga. Saya pikir daerah perikanan nih kan. Iya, iya. Kok tidak ada gitu kan. Iya, Jadi iya. saya ke SD jadinya, Bang. Itu 3 tahun lebih lah saya honor. Kemudian sampai 2028 itu ada pendaftaran CPNS ya.
saya daftar ke SMP Mm. itu. Dan SK pertamanya di daerah hinterland, tapi bukan di Bulang ini, Oh, di Pulau Air Raja namanya. Pulau Air Raja. Masuknya Kecamatan Galang. Wah, itu, Nah, itu jauh pertama. juga itu ya. Dulu tinggalnya Tinggalnya di kawasan bandara. kawasan bandara. Mm-mm. Itu lumayan jauh juga ke sana ya. Kalau ke Kalau berapa daratnya, lama itu? ke daratnya cepat kan Mm-mm. di Punggur ya. Iya, iya. Mungkin masih berapa menit bisa, tapi nyebrangnya itu yang 40 menit lebih. 40 menit Iya. nyebrang. Sana itu udah hampir ke Lobam ya. Sering kalau masuk kalau zaman dulu Fleksi ada kan, nomor Fleksi. Itu Iya, iya. masuknya dia Bintan. Bintan. Dulunya masuk Lobam Laut itu. Mm-mm. Itu setiap hari berangkat ke sana atau Iya. tinggal di situ? PP saya, Bang. Karena PP. kan waktu CPNS anak masih balita kan. Oh, Jadi jadi PP 8 tahun lebih itu saya jalanin. pulang pergi berarti ya 40 menit, artinya ya 80 menit berada Iya, di laut di ya. laut. Ada Benar. sempat ini enggak dengan ya suami atau apa? Waduh, kok ngajarnya sampai harus nyebrang pulau gitu ya? Itu saya Apalagi- sih awalnya malahan. Heeh. Kalau suami itu nggak apa-apa. Wah, Tapi iya. saya sebenarnya ya. Saya nangis lah nerima SK Oh, iya, pertama iya. kan, Bang. Nggak tahu kondisi di sini Iya, kan, iya. seperti apa naik pompong itu bagaimana gitu kan. Tapi pas saya jalin pas sampai itu kan sambutan masyarakat beda ya. Iya, iya. Karena di kota berapa tahun juga, kemudian di sana justru masyarakatnya lebih menghargai gitu, seneng menerima lah kehadiran kita itu Iya. gitu. Anak-anak juga. Itu yang menimbulkan semangat Iya, ya. betul. Jadi awalnya ragu ini gimana nih 40 menit harus menyeberang. Iya. Kalau Tapi- hujan badai ya sambil nangis juga, tapi besok berangkat lagi. Oh, pernah ngalamin itu? Sering. Sering. Kadang kalau sudah kena angin musim angin ya. Musim angin. Kalau lagi musim kuat itu kita kadang sampai nepi dulu ke bakau-bakau itu, sampai agak reda dulu angin, baru kita lanjut lagi. Ya, Hmm. bisa lebih dari 40 menit jadinya. Iya, iya, karena harus berteduh dulu ya. Iya. Nah, di sana waktu di Galang itu siswanya berapa banyak tuh? Waktu awal-awal dulu. Kalau di sana sekitar 60-an juga. 60-an juga. Iya. Ya. Itu sudah 3 rombel. Jadi serombel itu mungkin 20, setingkat tuh 20, 60 aja. 60 aja. Karena hanya penduduk sekitar itu aja kan, Bang. Oke. Berapa lama di 8 tahun? 8 tahun 3 bulan. 8 tahun 3 bulan. Setelah itu balik ke darat. Setelah itu ke darat di SMP 51 di daerah Punggur sampai 2024 kemarin. Dan 2024 Nah, Juli 2024 dapat SK kepala sekolah di Bulang Kebam ini SMP 46. Jadi kepala sekolah pertama di sini di Bulang. ini buah apa? Kesabaran menempuh apa? Membelah lautan. Oke. SMP yang sekarang itu kondisinya seperti apa? Bisa diceritakan? Karena kan orang ya kalau apa jadi kepala sekolah di pusat kota itu rebutan biasanya ya. Oh, istilah itu berkah lah ya. Senang banget bisa jadi kepala sekolah ya SMP-nya yang apa digitnya kecil-kecil ya. Tapi kalau sudah harus ke daerah hinterland, seperti apa gambarannya kalau sekarang di SMP yang Ibu pimpin? Sekolahnya atau dimulai dari berangkatnya ini? Nah, ya kondisi dari Kondisi sekolah. Kondisi sekolah dulu, kondisi sarana ya. Kalau begitu saya masuk nih Bang, agak beda ya sama Air Raja sebelumnya tuh. Saya walaupun sama-sama listrik nih hidup jam 6 sore ke 6 pagi sama sih. Tapi waktu saya pertama datang kondisi gedung lebih parah di Bulang Kebam itu, karena toilet itu nggak bisa digunakan, benar-benar roboh, sudah roboh. Sudah roboh. Itu bangunannya permanen atau semi permanen. Tapi Tapi mungkin dari awal buat belum ada perbaikan mungkin ya. Kalau sekarang sudah cantik, alhamdulillah, udah ada perhatian ya. 2025 ya kita dapat ini bantuan untuk fisik. 2 toilet sama 2 gedung kelas gitu. Awalnya luar biasa, atap itu mau terbang. Itulah tadi saya sempat cerita jadi puisi gitu kan. Gitu ya. Jadi
listrik hidupnya seperti itu. Nah, jam Jadi 6 listrik itu pagi sampai siang tidak hidup. tidak hidup. Kita kalau mau pakai menghidupkan mesin Genset. genset Oke. Di sekolah minyak ada genset. punya. Punya. Tapi tentu nggak bisa dihidupkan full dari jam 6 pagi sampai jam Iya, 12. ketika butuh guru mau pakai untuk media pembelajaran misalnya, mau hidupkan Infokus misalnya, Mm-mm. atau kita mau ngeprint apa, baru kita Baru hidupkan. pakai. Hemat juga Bang. Iya, Walaupun gerahnya kayak apa, kadang kalau hanya butuhnya kipas kita iya. sudahlah nggak usah hidupkan nanti Mm. habisin bensin kan Iya, gitu. Nah itu ada biayanya gimana kalau harus bahan bakar genset itu? Ada dana bos bisa. Bisa. Tapi kalau untuk dipakai dari pagi sampai Oh, sore nggak cukup kalau ya? nggak kita setting begitu nggak cukup. Nggak cukup. lah. Kan murid hanya 57 sekarang. Mm-mm. Jadi ya nggak memadai lah dengan keterbatasan Oke. dana. Dana ya. Mm-mm. Itu muridnya hanya siswa di pulau itu. eh Bulang Kebam itu ada, justru sebagian besar dari Bulang Lintang. Seberangnya itu kalau abang tahu yang ada makam Temenggung Abdul Jamal, Mm-mm. banyak muridnya separuh dari situ. Oke. Mereka nyebrang juga, walaupun berapa meter itu ya, Mm-mm. 50 lebih lah, Oke. itu diseberangkan. Tapi masih satu ini ya wilayah ya, kelurahan. Satu ya? kelurahan, Satu tapi kelurahan. beda pulau, beda pulau. daratan gitu. Jadi nyebrang. Nyebrang juga mereka. Jadi di dari dua pulau itulah dominan siswanya. Iya, betul. Tapi ada juga yang jauh di luar dari situ. Ada yang dari Sagulung juga ada. Dari Sagulung. Ada yang ikut bareng kami, Mm-mm. bootnya itu bareng boot Mm-mm. guru ada. Oke. Gimana kalau apa ya respon dari masyarakat di sana? Karena kan kadang-kadang muncul anggapan ya bahwa masyarakat yang di pulau dan sebagainya itu mungkin tidak terlalu antusias sekolah gitu ya. Sebenarnya seperti apa kalau di sana? Ya, seperti itu. Jadi motivasinya itu tentulah beda ya, Bang. Butuh kita pacu terus ya, karena kita pun kadang kehilangan juga beberapa murid yang lebih senang bekerja kan, gitu loh. Jadi Oke. masyarakat nih anak-anaknya kayak lebih ada sih, bukan banyak ya gitu. Ada yang senang sudah menghasilkan uang. Jadi kita memang mesti bujuk, motivasikan terus ya. Mereka itu ada. Kita jemput tuh ada. Oh. Yang rajin banyak, tapi yang seperti itu ya ada lah. Ada Dia juga lebih ya. senang sudah nyari ikan, sudah Kebanyakan nelayan ya. nelayan. Jadi ikut orang tua, hasilnya dijual dapat uang, rasanya udah lumayan itu ya. Ya, apalagi kadang yang sekolahnya udah berumur gitu kan, kadang udahlah Bu, kami sudah aja ada juga. Oke. Jadi siswanya itu ada yang masuk sekolah itu usianya sudah di atas rata-rata. Ya kan biasanya 7 tahun, 6 tahun gitu ya. Ada juga yang sudah di atas mungkin Ya, 8, 9 tahun gitu ya, ada. ada. Oke. Nah, tantangan fasilitas apalagi yang kira-kira menjadi hambatan bagi ibu dan teman-teman guru di sana ngajar? Selain ya soal listrik lah. Ya, sebenarnya tantangannya itu tadi salah satunya kepercayaan dari masyarakat itu tadi ya. Bahwa sekolah di tempat kami itu bisa punya kualitas yang sama gitu. Itu tantangan buat saya, kan selalu seperti diejek juga ya sekolah hinterland kan gitu. Iya. Bahkan orang tua juga ada yang menyekolahkan anaknya keluar pulau itu kan. Dulu awal masuk ke situ belum sangat antusias ya? Belum. Untuk melanjutkan di SMP itu belum menjadi sebagian pilihan? keluar ya, Sebagian keluar. Jadi mungkin kan itu tantangan sih buat saya, kok orang tua nggak percaya ya gitu kan, menyekolahkan anaknya di sini. Jadi mungkin karena melihat sarana tadi, mungkin lihat kecukupan guru atau dan lain sebagainya ya. Jadi kepercayaan orang tua itu kurang gitu kan. Makanya itu tantangan terbesar saya sih, bagaimana dengan keterbatasan itu tadi, yuk kita samakan kualitas kita sama yang di kota gitu kan. Ya dibilang mimpi tapi paling nggak kita mengupayakan itu gitu kan. Jumlah Bang, gurunya waktu Bu Heni pertama ke sana berapa orang? sama sampai hari ini jumlah guru 7. 7. 8 dengan saya kepala sekolah, penjaga 1, kemarin ada tendik 1, 10. Kurang itu Bang, karena mata pelajaran aja ada 10. Iya. Gurunya 7. Jadi terpaksa rangkap mata pelajaran dong gurunya. Rangkap.
Oke. Tapi saya nggak lihat itu untuk apa sih alasan untuk nggak berkembang ya. Iya, Saya iya. pokoknya bagaimana caranya yang keterbatasan tadi kita maksimalkan gitu kan. Dari SDM-nya, guru-guru itu walaupun bukan bidangnya ya jangan setengah-setengah. Saya bilang pokoknya apa yang bisa kita upayakan kita kerjakan di sini gitu kan. Ya, karena tentu semangat seorang guru itu jadi faktor yang mempengaruhi sangat Iya, besar betul. ya. Karena Betul, kalau Abang. gurunya sudah Lemah, ya tentu bagaimana mau memotivasi memotivasi. murid, betul. Sayanya juga lemah Iya, misalnya. Heeh. Tapi pernah nggak merasa, aduh capek banget nih harus tiap hari nyebrang. Kalau ini nggak terlalu lama ya, nyebrangnya berapa lama? Nyebrangnya karena mesin kami yang 100 itu 15 menit sudah sampai, Bang. 15 menit, Cepet. lebih cepat dari yang lama. Tapi darat saya yang lama karena dari bandara ke Pelabuhan Sagulung. Kebalik ya ini ya. Jaraknya kalau dulu agak ketika lama. air aja lama di laut, sekarang lama di darat. Iya, Gitu iya, sih. iya. Ya manusiawi kadang-kadang kan lemah juga ya kan, Iya. Bang. Tapi kembali lagi niat kan gitu. Nah, itu kalau sampai di lokasi, kalau naik boat tadi, itu sekolahnya di pinggir atau harus jalan lagi? Kok jalan lagi, Bang? Oh, saya kira Naik bukit dulu. Wah, ini kayak ninja Hotaro juga nih mendaki. Iya, jadi kalau gunung berangkat ini. Wangi itu sampai sekolah basah. Udah basah campur-campur lah aromanya. Agak mendaki ya. Agak mendaki, tapi landai lah. Iya. Kalau air raja itu agak berapa derajat itu ya? Hampir 45 derajat mungkin. Kalau air raja lebih curam. Lebih curam. Tapi kalau yang di sini landai jadi nggak terasa tapi basah lah sampai atas. Lumayan juga. Lumayan. Tapi sehat nampaknya Sehat. karena banyak jalan juga ya. Iya. Oke. Betul, Bang. Apa program yang paling Ibu Heni gencarkan selama memimpin di SMP yang sekarang ini? Mungkin yang baru-baru ini aja ya. Ada program literasi gitu. Ada satu program arahan dari dinas gitu ya. Ada Nyalanesia namanya, itu ada literasi baca tulis, literasi digital, literasi numerasi. Nah, kebetulan itu ada festivalnya kan, Bang. Yeah. Jadi kami mengikuti itu dan alhamdulillah gitu. Untuk di Festival Batam itu kami literasi digital yang sekolahnya nggak ada listrik dan internet yang minim lah. Itu juara 1. Juara 1. Ya, dan sebatam dan akan maju ke tingkat nasional nanti di Surakarta, di Solo. Tanggal 24 Mei ini. Wah, ini siap-siap berangkat ke Solo lah ya, ceritanya ya. Luar Kemudian biasa itu. yang literasi numerasinya itu juara 3 di Kota Batam. Baca tulisnya buku kumpulan puisi siswa itu sudah ada produknya, sudah jadi. Jadi sudah terbit. Siswa diajak buat puisi. Iya. Oke. Jadi ada 40 siswa kita ajak buat puisi, 10 puisi dari guru dan saya, kepala sekolah. Itu udah terbit bukunya. Udah terbit bukunya. Sudah. Oh, ya. Sudah sampai di kami. Kemudian salah satu judulnya yang saya tulis masuk nominasi juga di tingkat nasional. Nanti berangkat juga di tanggal yang sama. Itu apa judulnya itu puisinya? Nahkoda di Ujung Samudra. Nahkoda di Ujung Samudra. Itu buku kumpulan puisinya. Kalau kumpulan puisi judulnya Surat dari Pulau. Surat dari Pulau. Surat dari Pulau. Di dalamnya ada 2 judul saya. Untuk sejawat yang satu, yang kedua itu Nahkoda di Ujung Samudra, itu yang masuk nominasi. Wes, ini mudah-mudahan jadi pemenang ini biar makin harum nama Batam nih. Hobinya nulis sebenarnya, Bang. Pasti ingat sedikit aja baitnya. Saya pengen dengar. Coba. Aduh. Oke, bisa dibacain nih. Sedikit aja nih bait puisinya nih. Kita dengerin sama-sama ya. Boleh, Bang. Puisinya juga pendek sih. Oh iya. Pulau kecil dikepung ombak. Di sana berdiri gedung tua nan sederhana, tempat anak bangsa ditempa, sebuah pulau bernama Bulang Kebam. Pandanganku iba pada cat pudar itu. Oh, tak hanya pudar, tapi terkelupas. Terusik oleh nyanyian atap yang terdengar lantang saat angin dan hujan. 1,5 tahun berlalu, amanat itu telah dititipkan. Bukan untuk berlayar meninggalkan, tetapi untuk menguatkan dan bertahan. Laut terkadang juga surut.
seirama dengan semangat yang juga kadang luput. Tapi kita adalah jembatan antara harapan dan kenyataan untuk tetap menyalakan nyala. Oh, Kurang lebih begitulah. aduh. Karena Ya, apa ya? Bergetar hatiku gitu dari atap. dari atap. Ya, itu luar biasa. Apa ya? Gambarannya itu membuat kita bisa menangkap pesan lah bahwa sebenarnya betapa banyak sekolah-sekolah di daerah-daerah terpencil di hinterland yang ya menghadapi banyak keterbatasan seperti Ya. itu ya, Ya, fasilitas segala datang kok macam. begini gitu ya Datang kan Bang? dengan ya perlu mental baja ya Ya, untuk mau bertahan di situ ya. petarung ya. Petarung ya, luar biasa. Nah, kira-kira kalau kondisi sekarang apa yang masih menjadi kekurangan di sekolah itu? Ya kan, ya fasilitas lah ya, yang menurut Bu Heni untuk menjadikan sekolah ini bisa lebih baik lagi. Fasilitas apa yang paling diperlukan nih saat ini? Yang mungkin ya lewat podcast ini bisa didengar Pak Wali Kota nih, Pak Amsaka. Iya. Terutama di listrik ini Bang. Kayak ANBK sama TKA, kemarin ANBK ya, kalau sekarang sudah TKA ya, kalau SMP SD itu. Sebelum saya di situ, setiap kali ANBK menumpang ke SMP 9 Bang. Jujur ceritanya. Saya pertama ke situ di Juli tuh udah terlanjur disusun numpang. Jadi pertama masih menumpang itu kan butuh transportasi kan Bang. Iya. Untuk simulasi sekian hari. Untuk hari hanya ujian 2 hari lagi. Itu berapa but untuk anak bolak-balik. Jadi akhirnya saya coba, kita berani yuk ujian di sekolah sendiri gitu kan. Akhirnya ANBK pertama kali itu ketika saya di situ, saya suratilah PLN, kita kumpulkan laptop, kita pinjam, jadi satu anak satu laptop, satu handphone dia harus terisi paket. Nah, kerjasamalah dengan orang tua, ya kan Bang, kita komunikasikan daripada kita nyebrangkan anak, resiko keselamatan, keuangan. Jadi kita laksanakan itu. Kalau alangkah bahagianya kalau kami listrik itu punya gitu kan. Sebenarnya di listrik itu kan Bang, laptop tuh ada beberapa. Kalau kurang kita pun saling pinjam ya, punya guru untuk melengkapi itu. Tapi karena listrik terutama yang menjadi kendala itu. Jadi agak banyak hal yang terganggu ya. Iya. Tapi menarik, listrik aja seperti itu tapi bisa juara literasi digital itu. Itu kalau ada listrik gimana lagi hebatnya nih sekolah nih ya. Jadi tolong dong ini Pak PLN terutama nih ya. Kan nggak jauh banget lah ya kalau istilahnya, kalau untuk pengadaan listrik itu masih harusnya bisa tersedia ya. Apalagi itu ada 2 pulau kan yang dekatan ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipenuhi. Ini Hari Pendidikan Nasional, apa yang Bu Heni rasakan nih? Biasanya kan tadi upacara ya? Iya, peringatan di sekolah tadi. Apa yang Ibu lihat dari pendidikan kita saat ini? Refleksi lah ya Bang. Sebagai seorang kepala sekolah deh. Sebagai seorang guru aja lah. Sebagai seorang guru. Jadi benar sih, kalau Hardiknas ini kan momentum yang tepat lah untuk kita merefleksi ya bagaimana pendidikan kita saat ini. Bersyukur sih kalau pendidikan sekarang itu menurut saya sudah lebih meluas. Kemudian media pembelajaran, teknologi pembelajaran itu sudah kita gunakan ya. Kemudian kesadaran masyarakat juga lebih tinggi sekarang terhadap pentingnya pendidikan gitu. Itu patut kita syukuri. Cuman untuk masih ada tantangan yang harus kita jawab bersama ya Bang, menurut saya itu. Kalau ngangkatnya dari kami ya, bahwa pemerataan kesenjangan antar wilayah lah. Kita sebatam nih, tapi menurut saya kesenjangannya jauh gitu ya. Jadi itu menurut saya tantangan yang harus kita jawab bersama gitu. Paling tidak kayak kami yang sekolah hinterland ini apa ya, kan pengennya memberikan pelayanan yang sama. Betul. Gitu kan. Jadi, harusnya pendidikan kan tidak ada berbeda kualitas antara satu sekolah dengan sekolah lain kan. Toh ukurannya sama, misalnya TKA-nya sama gitu kan, tapi fasilitas kita kan masih terbatas. Itu sih saya pengennya ada pemerataan gitu ya. Walaupun memang sudah jauh lah perhatian pemerintah dengan pendidikan memang sudah jauh lebih baik gitu ya. Tapi untuk terkhusus kami masih jadi PR lah. Masih jadi PR bersama. Masih jadi PR bersama ya.
Kalau untuk guru-gurunya gimana di sana untuk ya kan sama pasti ngalamin kan bahwa harus nyebrang dan sebagainya. Nah, ada nggak yang mengeluh juga tuh, waduh Oh, gimana? tentu Bang. Sama, kita solid, kita saling menguatkan. Iya. Pokoknya itu sudah jadi kesepakatan ya. Kalau kita lemah, saling kuatkan kita ya Dek, ya Bu, ya Pak. Pokoknya bagaimana kita caranya bisa semangat lagi gitu. Pastilah ada hari-hari yang seperti itu kan. Jadi saya pun dibilang kepala sekolah, ya kadang jadi motivator, ya kan Bang? Eh, Nyemangatin diri sendiri aja kadang kan lemah juga, tapi butuh juga harus menyemangati yang lain gitu kan. Pokoknya bagaimana caranya kita saling menyemangati gitu kan. Ya pengen punya hak yang sama juga sih, kayak ada pelatihan, pendampingan untuk guru-guru itu sama lah haknya dengan yang di kota gitu. Misalnya di kota ada pelatihan, kami udah sering ikut lah. Selama mengajar ada nggak pengalaman yang paling apa ya, mungkin menjadi penyesalan nih, karena nggak bisa melakukan sesuatu atau apalah gitu ya, yang rasanya kok belum maksimal atau apa gitu, atau berhadapan dengan pengalaman yang membuat rasa ini teraduk-aduk gitu. Ada. Eh, kan kita mengusahakan itu luar biasa ya sebenarnya menurut saya, yang misalnya motivasi anak gitu ya, pengen anak itu masuk ke sekolah. Kita sudah melakukan banyak hal misalnya, tapi belum berhasil, itu nyesek kok belum ada hasilnya ya gitu. Yang saya bilang ada beberapa itu kan gitu. Artinya kalau anak-anak itu memutuskan berhenti sekolah, Iya, itu satu hal yang sangat saya sesalkan luar biasa. menyesal. Sedih. Tapi tetap udah berusaha komunikasi Berusaha dengan orang tua ya. tetap. Tapi kalau orang Contoh. tuanya gimana? Sama juga ada yang yang reaksinya positif, ada yang Ya, negatif. ada yang reaksinya positif, bisa bekerja sama dengan baik kan, sama nih niat kita sama, ya insya Allah berhasil lah. Ya itu masih ada yang belum berhasil, itu yang saya masih kadang menyesalkan gitu kan Bang. Ya, ya. Adalah seperti itu. Ya. Aduh, luar biasa nih cerita tentang perjuangan. Ya, saya kebetulan beberapa keluarga juga guru lah, ada yang guru. Masya Saya sendiri Allah. mungkin hampir apa ya 15 tahun juga ngajar, tapi di perguruan tinggi. Ya, Jadi Bang. memang hobi mengajar juga sebenarnya. Jadi kebanggaan kita kalau murid kita hebat ya. Berhasil, betul, betul. Bangganya kalau murid berhasil. Ada yang ngontak, Bu, saya sudah ini gitu kan udah lama juga jadi guru, 20 Iya, tahun. sudah. Sampai hari ini masih komunikasi dengan, terutama yang berhasil itu ya, pasti kan masih ingat. Masih ada dokter, ada. Udah ada yang jadi dokter. Ada, sudah. Ya. 23 tahun saya Bang ngajar. Iya. Udah ada yang jadi dokter. Jadi pejabat udah belum? Belum. Polisi tentara ada. Polisi tentara ya. Iya. Iya. Itu nilainya ketika ditelepon, Bu, ini saya udah jadi tentara. Iya. Itu luar biasa. Iya, Masya Allah. Masya Allah, senang sekali. Baik, Bu Eni, terima kasih sudah mau hadir untuk berbincang-bincang di podcast kita dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Kita berharap bahwa memang pendidikan di Indonesia ini terus membaik lah ya. Ya, amin. Perhatian pemerintah juga lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya memang mendukung penuh pada pendidikan gitu, sarana prasarana terutama di daerah-daerah yang terpencil di hinterland seperti yang Ibu alami ya, sudah syarat pengalaman lah, karena pernah 2 kali di daerah yang jauh dan harus Spesialis interland. ya. Kadang diledekin gitu. Udah spesialis interland Tapi ini. mudah-mudahan nanti bisa ke darat lagi ya. Dimanapun. Tapi prinsipnya Dimanapun ditempatkan siap untuk ya. mengabdi. Karena saya nganggapnya itu bukan sekedar penempatan Bang. Jadi itu panggilan pengabdian. Ya. Gitu. Yang kalau nggak biasa. ingat itu nggak pengen berangkat nanti. Ya, betul. Lemah lagi. Tapi kalau ingat itu panggilan pengabdian, saya berangkat. Ya. Berarti darah dari orang tua yang menetes ke Bu Heni itu memang luar biasa itu. Insya Allah, amin. Terakhir mungkin ada harapan yang ingin disampaikan kepada pemerintah Kota Batam, apalagi yang kira-kira perlulah untuk mensupport daerah-daerah hinterland ini, pendidikan di daerah hinterland ini.
Baik, terima kasih support dari pemerintah Kota Batam selama ini yang sudah lebih memperhatikan kami sebenarnya ya. Kalau daripada tahun-tahun sebelumnya kita sudah jauh lebih terperhatikan sebenarnya Bang. Dari fisik, sarana itu sudah jauh lah Ya. gitu. Cuman untuk berikutnya masih butuh kami untuk pemerataan itu gitu, masih butuh. Kalau ruang kelas masih cukup tapi ya. Masih cukup. Jadi yang agak mendesak nih listrik ya. Listrik dan kondisi gedung majelis guru kami kalau hujan masih geser-geser meja. Oh, sudah mulai. Tapi karena yang penting anak dulu kan Bang. Ya. Jadi ruang kelas itu sudah nyaman, saya sudah tenang gitu. Tapi tahun ini katanya akan diperbaiki untuk majelis guru. Ya, jadi saya sudah tenang juga, itu sudah bentuk perhatian dari pemerintah kota kan Bang. Udah alhamdulillah, terima kasih untuk Kota Batam semakin jaya. Oke. Baik, terima kasih Bu Eni sudah berbagi cerita dengan kita di podcast Ngopi Progresif ini. Mudah-mudahan semangat Ibu ya. Perjuangan Ibu untuk terus memajukan pendidikan, terutama tadi ya, selamat dengan prestasi-prestasi yang akan dicapai. Mudah-mudahan nanti yang di Solo juara 1 juga lah ya, doa kita ya. Jadi biar makin semangat yang lain. Dan untuk guru-guru di daerah hinterland, ada yang ingin disampaikan juga enggak? Untuk rekan sejawat nih. Rekan sejawat di daerah-daerah. Terus semangat. Tugas kita bukan hanya mengajar ya. Tugas kita itu menyiapkan masa depan. Jadi jadilah guru yang menginspirasi, guru yang hadir dengan hati demi anak bangsa. Oke. Luar biasa. Warga Serantau, banyak hal yang bisa kita petik dari obrolan kita kali ini bersama Ibu Eni, Kepala Sekolah SMP 46 Batam, yang merupakan SMP di daerah hinterland karena ada di Pulau Bulang Kebam. Nah, perjuangannya untuk ke sana setiap hari harus nyebrang. Dan mudah-mudahan ini tadi sudah disampaikan ajakannya untuk seluruh guru-guru yang berada di atau bertugas di daerah-daerah yang terpencil ya, mungkin tidak hanya di Batam tapi seluruh Indonesia lah ya. Ya, tantangannya beda-beda. Ada yang harus ke pulau, tapi ada juga yang di gunung. Kalau daerah-daerah lain juga ada yang harus melewati kubangan lumpur. Itu kalau kita lihat sekarang luar biasa. Ya, sekolahnya mungkin sudah bagus, tapi jalan ke sana, akses ke sana itu harus berjibaku. Kadang sampai ke sekolah sudah mandi lumpur. Ini kita harap perhatian pemerintah untuk terus mensupport ya fasilitas-fasilitas publik yang berkaitan dengan pendidikan. Ya. Sekali lagi terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan obrolan kita bisa memberi inspirasi kepada masyarakat. Kalau Anda suka, Anda merasa ini perlu kita tularkan ke yang lain, jangan lupa subscribe, share, dan like. Sampai jumpa lagi Bu, mudah-mudahan kita ketemu lagi ya lain kali, lain waktu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Demikian warga Serantau, obrolan kita di podcast Ngopi Progresif. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.